Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, saya menyebutnya, saya tidak tahu Anda, bacaan tentang anak yang hilang itu, istilah kerennya itu epic gitu loh. Bagus, top banget, top makotop. Artinya apa? Cerita anak yang hilang, gambaran anak yang hilang yang digambarkan Yesus sebenarnya adalah gambaran diri Anda, diri saya, diri kita semua. Karena dalam hidup ini, siapa sih bapak-bapak, ibu-ibu, hello, yang tidak berdosa? Kita semua ini bersalah, berdosa, minimal pernah bersalah. Nah, dalam hidup ini kita bisa seperti anak bungsu, anak yang hilang tadi. Saudara-saudari, tetapi yang penting dan yang utama adalah mau bangkit kembali kepada Tuhan. Si bungsu tadi berkata, aku akan kembali kepada bapakku. Sudah deh, jadikan orang upahan gak apa-apa, jadi pembantu gak apa-apa. Yang penting aku kembali kepada bapakku daripada aku di sini mati kelaparan. Saudara-saudari, gambaran orang yang hidup dalam dosa adalah dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu pun yang sadar, karena banyak yang gak sadar. Banyak yang gak sadar, saudara-saudari. Nah, kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, itulah pesan bacaan pada hari ini. Dan yang luar biasa, surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus mengatakan apa? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi, karena kasih Kristus yang luar biasa, yang berkorban untuk kita, kita ini didamaikan. Didamaikan dengan siapa? Dengan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, meskipun dosa Anda semerah darah, akan menjadi seputih salju. Makanya lagu rohani itu saya suka sekali. Jadi mohon maaf ya, saya kok Romo suka nyanyi ya, meskipun suaranya falas-falas gimana terserah lah. Tapi saya suka menyanyi karena apa? Lagu itu menyadarkan kita dan menjadi kita, apa istilahnya itu, berefleksi gitu loh. Karena ada istilah bene cantat bis orat, menyanyi dengan baik itu 2 kali doa. Bene cantat bis orat. Jadi kalau Anda mendengar lagu ini, sejauh timur dari barat kau menyampaikan dosaku, tak kau perhitungkan kesalahanku. Tidak diperhitungkan kesalahanku. Tuhan itu tidak memperhitungkan kesalahanmu, kesalahanku. Yang dilihat adalah niat untuk bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, jauh ke dalam tubir laut mencampakkan dosa kita, Tuhan tidak melihat kekurangan kelemahan kita. Tetapi yang dilihat Tuhan adalah niat untuk bertobat. Saudara-saudari, wah, kalau Anda mendengar lagu, mendengar bacaan hari ini, benar-benar. Saya kan misa di YGB, saya tinggal di seminari, saudara-saudari. Jadi mau berangkat ke YGB tadi, di jalan itu saya merenung, saya harus menyampaikan apa kepada Anda. Saya sudah mempersiapkannya, tetapi satu hal, ada sesuatu yang menyentuh diri saya, menyentuh untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda. Tapi nggak bisa, karena begini, kadang-kadang ya, apalagi tipe seperti saya, Romulus ini, tipe dijuluki sih, banyak yang bilang Romo motivator. Artinya khotbah saya itu menguatkan, untuk menguatkan umat. Tetapi sebenarnya saya itu mau bercerita karena bacaan hari ini itu benar-benar menyentuh hati. Sebenarnya saya ingin nangis di khotbah ini.
Menangis itu bagaimana? Ingin mengungkapkan sebenarnya apa yang saya rasakan. Tetapi bagi saya mungkin itu tidak penting. Tapi yang mau saya katakan kepada Anda adalah apa? Kenapa saya mau menangis? Sebenarnya saya mau menangis karena apa? Karena cinta Allah itu begitu luar biasa. Allah begitu sangat mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih. Please. Makanya sedih. Kita harus berdoa kepada para ateis itu, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita juga berdoa bagi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Sedih, saudara-saudari. Mengapa demikian? Saya mau mengatakan kepada Anda. Inti bacaan Injil hari ini, kisah anak yang hilang adalah bukan pada anak yang hilang itu, bukan sikap si sulung, bukan. Tetapi intinya adalah Allah Bapa yang penuh belas kasih, yang membuka tangan menerima kita orang berdosa. Intinya, sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kembalilah kepada Tuhan, saudara-saudari. Inilah yang membuat saya mau menangis. Kita semua berdosa, saudara-saudari. Kita semua bersalah. Kita semua pernah melakukan suatu tindakan yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Di dalam keluarga kita, di dalam sejarah hidup kita. Tuhan meminta kita kembali. Saudara-saudari, pertanyaan pentingnya adalah pada saat orang itu mau bertobat, orang kembali kepada kerinduan. Dan kata kunci dalam hidup orang beriman adalah, adakah kerinduan kita kepada Tuhan? Kalau Anda sudah tidak punya kerinduan lagi kepada Tuhan, doa Anda menjadi hampa, saudara-saudari. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa diriku, ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Mereka yang mau bertobat, mereka yang mau kembali seperti anak yang hilang tadi, adalah mereka yang rindu untuk kembali menyembah Tuhan. Dengan air mata, dengan tangis. Saudara-saudari, berkali-kali dalam misa, dalam khotbah saya mengatakan, problem ada, penyakit ada, kesulitan ada, beban hidup ada. Begitu banyak problem dalam kehidupan ini, begitu banyak masalah dalam kehidupan ini yang membuat manusia tertindih beban berat, yang membuat bahkan orang memutuskan berbuat dosa, entah itu korupsi, entah itu mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Dosa demi dosa ditumpuk, bahkan kemudian malu untuk menyebut nama Tuhan. Malu berkumpul kembali dengan sanak saudara, dengan teman-teman satu lingkungan dan paroki, karena merasa penuh dosa. Kembalilah kepada Tuhan, saudara-saudari. Siapapun Anda, semakin Anda meninggalkan Tuhan, semakin ditangkap setan, dan setan menyanyi, saudara-saudari, sorak-sorak bergembira, senang, saudara-saudara. Kita jangan buat setan senang, amin. Kita membuat setan itu menjadi kecewa karena gagal menangkap murid-murid Kristus. Dengan apa? Kembali kepada Tuhan. Kembali menyembah Tuhan. Saudara-saudari, bacaan hari ini betul-betul epik, menyadarkan kita bahwa kita yang lemah, kita yang berdosa, kembali kepada Tuhan. Berani berkata kepada Tuhan seperti si bungsu, aku akan bangkit dan kembali kepada Bapakku. Aku akan bangkit dan kembali kepada Bapakku. Saudara-saudari, bangkitlah. Amin, saudara-saudara. Bangkitlah. Berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bertobat. Aku bertobat. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Berani berkata, Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Kasihanilah hamba-Mu. Dengan air mata Anda, dengan derai kasihani.
Aku sungguh menyesal Tuhan atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang tadi saya membuatmu menangis. Saya rasanya juga mau, karena apa? Sebesar apapun dosa kita, Tuhan mengampuni. Saya pun yang Romo juga pernah berdosa, pernah bersalah. Anda, kita semua, tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Kembali kepada Tuhan. Tuhan Sang Bapa penuh belas kasih membuka tangannya. Kembalilah anakku. Kembalilah. Kembalilah. Kata itu, kembalilah. Saudara-saudari yang terkasih. Dan kalau Anda punya sanak saudara yang berdosa, doakanlah mereka agar kembali bertobat, saudara-saudari. Kembali bertobat. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Dan apa yang dikatakan Rasul Paulus, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Berita perdamaian bahwa Allah memperdamaikan, Allah menyatukan dunia yang telah porak-poranda karena dosa, disatukan karena Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam bacaan kedua hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, tetap optimis, tetap percaya, berani bertobat. Amin. Katakan pada diri sendiri dan teman-teman yang ikut misa live streaming, mari kita bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati.